Di tengah malam Surabaya, polisi masuk ke sebuah gang yang kelihatannya biasa. Dan yang mereka temukan jauh lebih gelap dari yang dibayangkan. 4 orang diamankan. 2 muncikari, 2 pekerja seks. Dan di antara mereka, 2 anak di bawah umur. Ya, anak di ex-Doli. Tempat yang seharusnya sudah mati sejak 2014. Tapi ternyata tidak. Semua berawal dari laporan warga soal aktivitas mencurigakan di Jalan Putat Jaya Timur 3B. Pintu kos buka tutup tengah malam, orang asing datang pergi, dan suara-suara yang tidak wajar. Polisi Tipiring Satsamapta langsung turun. Waktu Sabtu 15 November 2025 pukul 01 WIB. Saat mereka masuk ke sebuah rumah, di kamar sempit dengan lampu kuning redup, mereka menemukan seorang perempuan muda sedang melayani. Di lokasi lain, seorang pria ditemukan membawa ponsel penuh foto-foto perempuan yang jelas bukan untuk koleksi pribadi. 4 orang langsung diamankan. Dan dari situ, petugas menyadari hal yang paling mengejutkan. 2 dari mereka adalah anak di bawah umur. Yang diamankan adalah H dan D, itu muncikari. LA dan DFA, itu pekerja seks. Dan dari pemeriksaan awal, LA dan DFA ternyata masih anak-anak. Bukan dewasa muda, bukan remaja akhir, anak. Mereka langsung dipisahkan dan diserahkan ke Satpol PP Surabaya untuk asesmen, perlindungan, dan rehabilitasi. Sementara para muncikari digiring ke Mako Polrestabes Surabaya. Dijerat pasal 46 dan atau pasal 37 Perda Kota Surabaya nomor 2 tahun 2020. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa praktik ini bisa muncul lagi di tempat yang sudah ditutup total sejak 2014? Untuk tahu jawabannya, kita harus mundur ke masa lalu Doli. Awalnya, Doli adalah bekas makam Tiongkok. Lalu tahun 1967, seorang perempuan bernama Doli Kafit membangun rumah perlacuran pertama. Dari satu rumah, jadi puluhan rumah. Dari sedikit perempuan, jadi ratusan perempuan. Dari bisnis kecil, jadi lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Perempuan-perempuan di sana dipajang di balik kaca, seperti manekin, seperti barang dagangan. Dan Doli hidup selama puluhan tahun membentuk jaringan ekonomi gelap yang amat besar. Hingga tahun 2014, ketika Tri Risma hari ini menutupnya dalam operasi besar. Tapi ingat, setiap jaringan yang sudah hidup lama tidak mati begitu saja. Ada yang pindah, ada yang bersembunyi, ada yang mengecil, lalu muncul lagi dalam bentuk yang lebih sulit dibaca. Dan itulah yang terjadi sekarang. Modus yang dipakai sekarang tidak lagi terang-terangan seperti Doli dulu. Tidak ada neon, tidak ada etalase kaca. Yang ada adalah rumah warga, kos-kosan, kamar kecil, transaksi melalui ponsel, foto-foto tersembunyi, dan jam operasional tengah malam. Ini prostitusi kamuflase. Masuk ke permukiman padat agar tidak terlihat, dan yang lebih menyeramkan adalah ketika praktik ini dilakukan dalam skala kecil, lebih sulit dideteksi dan lebih mudah melibatkan anak-anak. Bayangkan suasananya. Polisi masuk pelan, menghindari perhatian warga. Mereka mendekati rumah yang tampak biasa. Pintu dibuka, lampu redup, di kamar anak perempuan duduk menunduk, tidak menangis, tidak melawan, seolah dia sudah lama belajar untuk diam. Di gang, seorang pria berusaha menyembunyikan ponselnya. Terlambat, foto-foto itu sudah berbicara lebih banyak daripada mulutnya. Malam itu tidak ada yang berteriak, tidak ada drama, hanya kebenaran yang akhirnya terlihat jelas. Doli mungkin ditutup, tapi orang-orangnya tidak pernah benar-benar pergi. Kasus ini langsung sampai ke meja DPRD Jatim. Puguh Wiji Pamungkas menyebut ini alarm bahaya, ancaman nyata bagi keselamatan anak-anak. Dia menegaskan, bukan hanya muncikari yang harus ditangkap, tapi jaringannya. Siapa yang menghidupkan, bagaimana modusnya, siapa yang terlibat. Dan yang paling penting adalah ini bukan kejadian pertama dan tidak akan jadi yang terakhir jika tidak dibereskan sampai ke akarnya. Puguh mendesak edukasi sosial,
RT, RW, sekolah, posyandu, pengajian. Karena penjagaan anak dimulai dari lingkungan paling kecil. Jawabannya, karena desakan ekonomi, celah pengawasan, dan jaringan lama yang beradaptasi. Ketika keluarga terhimpit, ketika lingkungan padat tidak punya pengawasan kuat, dan ketika predator melihat celah, anak-anak jadi target paling mudah. Dan kasus ini membuktikan satu hal, penutupan fisik tidak sama dengan penutupan sistem. Ex Dolly seharusnya jadi sejarah, tapi malam itu sejarah muncul lagi dalam bentuk paling gelapnya. Kita bisa menutup bangunan, kita bisa memaku pintu, tapi selama ekonomi tertekan, selama jaringan lama masih bernafas, dan selama lingkungan tidak benar-benar waspada, bayangan Dolly akan selalu mencari tempat baru. Dan yang paling berbahaya adalah bukan siapa yang ditangkap, tapi siapa yang belum terlihat. Karena kalau satu anak bisa terjebak di sana, bukan tidak mungkin masih ada anak lain yang saat ini sedang menunggu seseorang mengetuk pintu itu.